Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara penutupan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asesor Pak Haji Aam yang saya banggakan dan yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kerawang Barat, Pak Hermawan, yang saya hormati dan yang saya banggakan pula, juga Pak Sudarsono sebagai tim pengembang kurikulum. Di sini ada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, juga alhamdulillah kemarin ada orang tua, tadi juga banyak siswa yang saya hormati dan yang saya banggakan juga yang saya cintai. Terlebih dahulu kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka silaturahmi melalui atau media visitasi akreditasi online di tahun 2020. Mudah-mudahan kebersamaan kita di 2 hari ini senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada acara ini, pada acara penutupan ini, yang pertama saya sampaikan ucapan kepada tim akreditasi yang dipimpin oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kerawang Barat yang telah alhamdulillah 2 hari penuh ini di tanggal 25 dan 26 November 2020 telah bisa melaksanakan visitasi akreditasi online secara lengkap dan lancar. Sukses. Ya. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun ya Bapak Ibu. Sementara saya pribadi mendengar dari sekolah-sekolah lain ada yang mati lampu, ada yang sinyalnya berhenti di jalan, ada yang tidak connect dan segala macam. Ini yang berkaitan dengan teknis ya kebanyakan terus terang lah. Mungkin ya 30% itu banyak gangguan-gangguan. Alhamdulillah untuk kita khususnya di SMP Negeri 3 Kerawang Barat ini alhamdulillah lancar segalanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua tim akreditasi yang dipimpin oleh Bapak Kepala yang selama 2 hari ini Bapak dan Ibu adalah menjadi rekan kerja dalam hal ini dalam meningkatkan pendidikan gitu. Walaupun beda kapasitas kita, alhamdulillah menjadi tim solid yang teamwork yang betul-betul solid gitu ya Pak ya. Di mana tidak ada kekurangan dalam hal waktu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sangat disiplin, selalu sesuai dengan rundown yang diberikan oleh Ban SM gitu ya, melalui kami berdua sampaikan kepada Bapak dan Ibu dari segi apapun media ataupun apa yang dibutuhkan kami, alhamdulillah Bapak dan Ibu selalu on time gitu ya, untuk memberikan apa yang memang seharusnya disampaikan atau diperlihatkan dan dibutuhkan pada kegiatan visitasi akreditasi online ini. Ucapkan terima kasih atas semua kebaikan Bapak dan Ibu dari segi penerimaan bahasa, sikap, walaupun kita tidak bisa bersua jumpa gitu ya, tapi tetap kelihatan kita berjumpanya melalui kepala dan mata gitu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, betul-betul kami sangat senang, sangat bahagia dengan penerimaan Bapak dan Ibu yang begitu familiar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kebaikan Bapak dan Ibu ini menjadi ladang ibadah ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebaliknya mohon maaf selama 2 hari ini sudah pasti dan tentu kami berdua ya sangat banyak kekurangan. Baik dari segi ilmu dan juga dari segi segala macam yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu, segi wawasan, pokoknya semuanya banyaklah Pak. Dan yang terutama adalah merepotkan Bapak dan Ibu, apalagi ke operator. Saya pribadi minta A, minta B, minta di-screenshot, minta direkam, minta itu, ini, dan segalanya. Mohon maaf, ini dalam waktu yang singkat kita harus menyelesaikan ya, sesuai dengan apa
yang dibutuhkan dan yang seharusnya dengan juknis visitasi akreditasi online ini. Mohon maaf di 2 hari ini tentunya saya banyak merepotkan sekali. Maka sering mengingatkan, sekarang jadwalnya anu, besok jadwalnya anu, itu semata-mata bukan apa-apa, semata-mata bukan ngerjain Bapak dan Ibu ya, tapi betul-betul semata-mata ingin supaya visitasi akreditasi online di SMP Negeri 3 Karawang Barat ini lancar gitu ya. Ternyata alhamdulillah dengan sigapnya Bapak dan Ibu, dengan disiplinnya Bapak dan Ibu, itu adalah merupakan salah satu bukti fisik di SMP Negeri 3 Karawang Barat ini benar-benar termasuk ada itu bukti fisik, bukti data untuk butir-butir tertentu, ya terutama di butir mutu kelulusan. Itu udah lulus berarti ya disiplin waktu ini gitu ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir mungkin dari saya nanti akan dilengkapi, biasa kalau Pak Haji Aam itu sangat detail gitu ya, detail dalam menyampaikan segala sesuatu. Nah ini terakhir dari saya, harapan gitu ya Pak ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan melalui visitasi akreditasi online di tahun 2020 ini untuk SMP Negeri 3 Karawang Barat yang sudah hebat, yang sudah maju, berjuang tidak sampai di sini ya, berjuang tidak sampai di sini. Ulah kenak-kenaknya kalau kata Sunda, biar Pak Sudarsono nggak ngerti juga. Kalau orang Sunda mah begini, alhamdulillah akreditasi telah selesai, langsung tidur lelap gitu ya. Tidur lelap dikirakan karena merasa udah selesai, udah gitu ya, lupa lagi buku kerja gurunya, biarlah masih lama ini akreditasi. Nah, di perjuangan kita tidak cukup sampai di sini. Perjuangan kita masih panjang ya. Yang namanya adalah pendidikan untuk anak bangsa ini tidak ada ujungnya sampai akhir hayat. Gitu kan, udah jelas kan kalau untuk agama Islam di dalam keterangan juga bahwa mencari ilmu itu adalah sampai akhir hayat, tidak ada ujung-ujungnya gitu ya. Jadi mohon ini harapan saya, perjuangan Bapak dan Ibu bukan hanya sampai di akreditasi tahun ini atau bukan akreditasi di tahun 5 tahun ke depan juga, bukan. Tapi selamanya kita itu harus berkesinambungan, bahkan harus lebih bagus dan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Sebagaimana ungkapan saya waktu kemarin itu ya, peliharalah ilmu-ilmu lama yang sudah baik ini ya Pak. Bapak sudah hebat, dengan pimpinan Pak Hermawan juga sekarang lebih bagus lagi. Tapi tetap Bapak, yang SMP Negeri 3 kata anak-anak sudah menjadi sekolah yang favorit, nah berarti favoritnya harus terus meningkat, favorit untuk di Karawang semuanya. Terus carilah ilmu, wawasan, pengalaman dan segala melalui media, melalui apa saja. Sekarang sudah banyak program-program yang untuk Bapak dan Ibu untuk mengembangkan gitu ya, untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, pengetahuan segalanya dalam rangka memajukan pendidikan. Gitu ya. Kalau mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap maju dan kami tetap akan memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu, insya Allah, walaupun dengan kekurangan keterbatasan kami ini. Dan kalau kata istilahnya begini ya Pak ya, mohon maaf nih bagi non-muslim, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, fahuwa robihun, maka itulah termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbuhun. Barang siapa yang hari ini masih tetap tidak melangkah, habis akreditasi tetap itu juga, kembali ke laptop, kembali ke asal, sedang akreditasi kita bisa semangat, habis akreditasi kita tidur nyenyak, bahkan bermimpi terus. Nah itu termasuk orang yang rugi, magbuhun. Apalagi wa mangkana yaumuhu sarun min amsihi, ternyata lebih jelek gitu ya. Fahuwa mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Tapi yakin dengan kepemimpinan Bapak Hermawan, dibantu dengan tim pengembang kurikulum, dibantu dengan Wakasek, dibantu dengan semua tim akreditasi, insya Allah untuk SMP Negeri 3 Karawang ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Maju terus, maju terus, maju terus. Baiklah Bapak dan Ibu, tidak ada kata yang lain, intinya hanya 2 kata. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas semua kebaikan yang tidak bisa dirinci pada kesempatan ini.
dan sebaliknya kami mohon maaf atas segala kekurangan, kealfaan, baik dalam segala hal. Itu adalah semata kebodohan kami. Mudah-mudahan menjadi acuan, menjadi rujukan kami untuk memperbaiki segala yang ada pada kekurangan kami, khususnya untuk saya pribadi, Iis Nurhayati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti sekarang dilanjutkan dengan Pak Haji Aam yang akan begitu detail apa yang ditemukan selama 2 hari ini, khususnya baik itu baiknya atau mungkin ada kekurangannya, insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah silaturahmi kita tidak akan cukup di sini. Insya Allah silaturahmi kita berlanjut dan selamanya. Amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji, Pak Kepala yang saya hormati, Pak Wakasek yang saya hormati, ibu-ibu, tim asesor, tim akreditasi SMP 3 Karawang Barat yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama saya ingin mengawali sesi refleksi ini atau temu akhir di kegiatan kita ini dengan penyampaian pesan dan kesan mungkin Pak Kepala ya. Pertama kesan saya kaitan dengan sekolah kita ini bahwa SMP 3 Karawang Barat ini adalah sekolah besar ya. Paling tidak ada 3 indikator yang saya potret di sana. Yang ke-1 jumlah siswanya itu kan banyak. Malah katanya di tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak dari rombel-rombel yang sekarang-sekarang. Ini mengindikasikan bahwa sekolah kita ini memang sekolah besar. Dan jumlah yang banyak dari peserta didik ini juga menurut saya menunjukkan bahwa betapa animo masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga kita ini cukup besar. Karena tidak mungkin sebuah sekolah banyak mendapatkan harapan dari masyarakat untuk menyekolahkan, menitipkan anak-anaknya di lembaga kita kalau memang kita dianggap tidak berkualitas, kan begitu. Jadi ini memang sekolah yang besar. Yang kedua indikatornya adalah dari usianya. Saya dengar bahwa SMP kita ini berdiri sejak tahun 77. Ini mengisyaratkan bahwa memang sudah cukup berpengalaman. Sekolah bersejarah boleh dibilang seperti itu kan. Dan usia yang panjang ini menurut saya bukan satu jaminan bahwa dia berkualitas kalau memang para pengelolanya tidak bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Tapi tidak demikian dengan sekolah kita ini. Jadi usia yang hampir sama dengan usia saya ini ternyata masih bisa bertahan, eksis ya. Malah dari hasil wawancara kami juga animo masyarakat, penilaian masyarakat begitu positif terhadap sekolah kita. Artinya ini sudah bisa teruji berdasarkan perjalanan waktu ya, bahwa sekolah kita yang sudah berumur ini masih tetap komitmen dengan kualitas, dengan layanan pendidikan yang prima ya. Itu catatan saya yang kedua kaitan dengan pesan saya. Yang ketiga, indikator sekolah kita ini besar adalah akreditasinya ini A atau unggul dalam bahasa umumnya. 96 tuh tahun yang lalu. Nilainya malah 96, mendekati sempurna. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk meraih status atau predikat akreditasi A ini, akreditasi unggul ini ya. Artinya bahwa kalau memang sekolah kita sudah terakreditasi A, mengisyaratkan bahwa memang sekolah kita ini siap bersaing. Malah menurut saya bukan hanya bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar kita, tapi juga kita harus siap untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana, kan begitu ya. Nah,
Persoalannya adalah kalau memang sekolah kita ini sudah besar, penerimaan masyarakatnya itu sudah begitu besar juga, dan perhatian pemerintah daerah juga sama besarnya. Yang jadi masalahnya adalah ada peribahasa mengatakan meraih sukses itu susah, sulit. Tapi mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan itu jauh lebih sulit, kan begitu? Ya. Nah, jadi bukan dibilang beban sebenarnya bagi Pak Kepala dan rekan-rekan guru di sana, tapi anggap ini sebagai sebuah tantangan. Jadi bagaimana caranya kita yang diamanahi negara secara formal dan diharapkan oleh masyarakat sekitar untuk bisa tetap memberikan layanan yang prima, minimal mempertahankan predikat yang sudah baik ini. Syukur kalau kita bisa meningkatkan ke arah yang lebih baik, kan begitu ya. Pesan saya adalah jadikan kondisi yang sudah baik ini sebagai sebuah tantangan untuk kita bisa berkarya lebih baik. Jangan dijadikan beban, karena ya sebenarnya bukan beban ya. Amanat besar ini akan bisa memberi peluang yang lebih besar juga sebenarnya bagi kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin bicara dari sisi kondisi real ya, paling tidak hasil potretan saya selama 2 hari ini, walaupun tentu tidak maksimal, tapi minimal dari hasil wawancara, kemudian mengamati tayangan-tayangan yang ada, kemudian obrolan-obrolan di luar yang resmi di virtual ini. Dari 4 komponen yang kita potret, ini saya dapatkan beberapa data ya. Pertama, untuk mutu lulusan, ternyata sekolah kita ini sekolah yang bisa menghasilkan lulusan yang baik, kan begitu. Laporan dari Pak Kepala kemarin 87% siswanya diterima di SMA, SMK negeri. Ini kan mengisyaratkan bahwa tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan, walaupun itu notabene sekolah negeri, bisa dengan mudah lulusannya diterima di sekolah negeri lagi, kan begitu. Atau lebih tadi juga, atau kemarin saya dapat informasi dari orang tua siswa yang alumni bahwa anaknya malah diterima di SMK favorit, SMK unggulan di Bogor. Ini kan semakin mengindikasikan bahwa kita sudah mampu ya, sudah mampu menelurkan, menghasilkan alumni-alumni, lulusan-lulusan lembaga pendidikan kita yang diperhitungkan, kan begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya adalah sebuah tantangan bagi kita. Kemudian dari proses pembelajaran, saya lihat dan saya amati, saya dengarkan juga dari data-data responden bahwa proses pembelajaran kita ini didukung dengan sarana prasarana yang lengkap ya. Apakah itu ruang kelas yang memadai, termasuk juga media-media pembelajaran yang lengkap begitu ya. Nah, ini artinya semakin memberikan ruang yang leluasa bagi kita para pengelola SMP 3 Karawang untuk lebih bisa memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik. Karena sarana prasarana kita yang sudah begitu representatif. Coba Bapak-Bapak lihat ke beberapa sekolah, mungkin masih ada di Karawang, yang untuk punya laboratorium saja sudah begitu susahnya, kan. Saya sering kunjungan ke sekolah-sekolah lain, baik itu sekolah binaan di kabupaten saya ataupun saat kita visitasi akreditasi di kabupaten yang lain, sekolah yang tidak punya perpustakaan, tidak punya ruang guru dan sebagainya. Sementara lembaga pendidikan kita ini sarana prasarana begitu mendukung, begitu menunjang, hingga sangat memungkinkan proses pembelajaran itu bisa maksimal, kan begitu ya. Nah, kemudian dari sisi mutu guru, ini kalau saya tadi ketemu dengan ibu-ibu, dengan Pak Wakasek, ini nampaknya guru-guru di SMP 3 Karawang Barat ini sudah berpengalaman ya. Jadi masa kerjanya mungkin sudah di atas 15 tahun, 20 tahun.
Setidaknya ini kan menunjukkan bahwa walaupun bagaimanapun kan peribahasa mengatakan experience the best teacher, kan begitu ya, bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ibu bapak yang sudah begitu berpengalaman, ini adalah sumber daya Pak Kepala, resources yang bisa dioptimalkan oleh sekolah. Ya, menurut saya usia bukan halangan seseorang untuk bisa memiliki kinerja yang lebih baik. Kalau kemarin Pak Kepala sempat menyinggung-nyinggung bahwa guru yang berkepala 5 ke atas itu sudah mulai agak susah dibawa lari. Menurut saya tidak juga, kan begitu, tidak juga. Mungkin dari sisi penguasaan IT mereka rada lambat, tapi jangan salah, pengalaman itu sesuatu yang lebih penting. Nah, ini tinggal bagaimana caranya pengalaman yang sudah begitu lama, yang begitu cukup panjang dari para guru ini bisa kita berdayakan, kan begitu. Ya. Nah, kemudian kalau dari segi manajemen sekolah, saya optimis ini Pak Kepala, entah apa ketika saya mulai berhubungan dengan Bapak melalui telepon, kemudian kemarin kita mulai ketemu tatap muka secara virtual, kok ada suasana yang optimis. Iya, saya melihat wajah Pak Kepala ini cukup optimis begitu ya. Semangat ya, optimis. Dengan background kemiliterannya, Ya, kemudian dengan visi misinya, dengan gaya berkomunikasinya, walaupun belum genap 1 tahun Bapak memimpin lembaga ini, yang notabene adalah sebuah lembaga pendidikan yang besar, tapi sudah bisa mempengaruhi guru-guru, tenaga kependidikan yang ada di sana. Karena kan kepemimpinan itu kan seni, ya. Memimpin itu seni. Seni apa? Seni untuk mempengaruhi orang. Nah, saya melihat Pak Kepala ini punya seni kepemimpinan yang bagus. Artinya walaupun dalam waktu yang belum lama, tapi sudah bisa mempersiapkan diri untuk membawa gerbong besar SMP 3 Karawang Barat ini menuju perubahan yang lebih baik. Indikatornya adalah jangan jauh-jauh, visitasi akreditasi tahun ini yang relatif cukup mendadak, sementara persiapan juga harus begitu matang. Nah, Pak Kepala bisa dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada, melaksanakannya yang tadi kata Bu Haja Iis, saya setuju, berjalan dengan lancar dan sukses, kan begitu ya. Nah, hanya di balik itu Pak Kepala, saya ada beberapa catatan kecil. Ini mungkin untuk bukan perbaikan sebenarnya, paling tidak untuk PR ya, PR di masa-masa yang akan datang. Pertama untuk aspek lulusan ya. Jadi lulusan yang seperti saya tadi sampaikan dengan jumlah yang banyak, kemudian banyak juga diterima di lembaga jenjang pendidikan berikutnya yang favorit. Ini tentu mendatangkan tantangan tersendiri bagi kita. Pesan saya adalah tolong untuk mutu lulusan ini lebih diperkuat lagi pada persoalan karakter, Pak Ketua, Pak Kepala, maaf. Jadi begini, kita ini sudah semakin mudah mendapatkan lulusan-lulusan sekolah yang cerdas, ya, anak-anak yang pinter-pinter. Tapi untuk mendapatkan lulusan yang berkarakter ini memang masih menjadi persoalan. Karakter dalam pengertian memiliki integrasi moral. Dia tangguh dalam menghadapi persoalan, dia kritis dalam melihat satu permasalahan, tapi dia pun mampu berkolaborasi dan tidak ada diskriminasi begitu di tengah-tengah pergaulannya. Nah, ini tantangan bagi kita. Jadi makanya saya respect dengan visi sekolah yang sudah dirumuskan kemarin, di mana nilai-nilai religius itu dinomorsatukan di sana. Ini mengisyaratkan bahwa ada komitmen besar dari Pak Kepala khususnya dan para pengelola SMP 3 Karawang ini untuk menguatkan karakter. Jadi catatan saya, coba
lebih kuatkan penanaman karakter ini. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita rintis, tolong ini untuk dipertahankan. Bahkan kalau bisa untuk kita tingkatkan, baik pembiasaan dalam berliterasi, pembiasaan dalam menghindari bullying, kemudian pembiasaan dalam kegiatan religius dan sebagainya. Ini saya kira PR-PR kita yang tidak kalah pentingnya dalam rangka membangun intelektualitas anak-anak kita, ya. Yang kedua, kaitan dengan lulusan ini juga, dengan usia sekolah kita yang sudah relatif tua ini, saya yakin lulusan-lulusannya, alumni-alumni ini sudah bertebaran di mana-mana, Pak Kepala. Mungkin ada yang sudah jadi pejabat, ada yang memiliki kedudukan di instansi militer dan sebagainya, di legislatif, eksekutif. Nah, ini PR saya, coba dioptimalkan alumni-alumni ini, Pak Kepala. Baik itu secara formal ataupun non formal, karena walau bagaimanapun alumni ini adalah aset besar, baik dalam rangka peningkatan pengembangan sekolah kita ataupun memberikan jaringan-jaringan sosial untuk adik-adiknya, begitu, untuk lulusan-lulusan berikutnya. Jadi silakan dikelola, dioptimalkan para alumni kita, apakah itu diikat dengan nama IKA alumni atau Ikatan Alumni SMP 3 Karawang secara terorganisir ataupun bagaimana caranya. Yang penting komunikasi kita dengan para lulusan ini bisa terjalin. Jadi lulusan-lulusan kita ini tidak hanya sekedar tercatat sebagai lulusan tahun sekian, tapi kita juga minta kontribusi mereka terhadap lembaga pendidikan kita ini. Ya tidak harus berupa materi, menurut saya, pemikiran, kemudian akses, ini kan sangat mungkin di zaman sekarang ini orang bisa memberikan kontribusi tidak hanya secara materi, kan begitu ya. Jadi PR saya yang kedua untuk aspek lulusan ini, selain menguatkan karakter tadi, adalah optimalkan alumni, ya begitu. Kemudian dari aspek proses pembelajaran, ya karena tadi saya sebutkan bahwa sarana prasarana yang mendukung pembelajaran kita ini sudah begitu bagus, didukung dengan Bapak Ibu gurunya yang berpengalaman, maka catatan saya adalah tolong para guru yang diikut sertakan dalam pelatihan dan sebagainya itu untuk membiasakan diri melakukan transmisi ilmu, transmisi pengetahuan, transmisi keterampilan, atau istilah lainnya desiminasi keterampilan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh satu orang guru kepada rekan-rekan guru yang lain. Jadi, dan itu menurut saya tidak mesti dari guru-guru senior, guru-guru junior pun kalau memang kita anggap dia punya kapasitas, dia punya pengetahuan lebih dari senior-seniornya, maka tolong untuk diprogramkan oleh sekolah secara reguler, ada semacam, ya kalau dalam bahasa umumnya tutor sebaya lah atau apapun istilahnya, tapi jangan sampai ilmu keterampilan yang dimiliki oleh guru-guru kita ini hanya untuk dianya sendiri, kan begitu. Hasil-hasil pelatihan yang sudah dia ikuti sekian hari dengan biaya dari sekolah hilang begitu saja, kan begitu ya. Jadi lakukanlah pembiasaan ataupun program yang sifatnya transmisi ilmu, desiminasi pemahaman, pengetahuan khususnya pada dunia pendidikan, kan begitu ya. Kemudian untuk masalah mutu guru, seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa guru-guru kita ini sudah banyak yang berpengalaman, tapi perlu untuk kita sama-sama mafhum bahwa dunia pendidikan ini terus berkembang, kan begitu. Dunia pendidikan ini tidak stagnan, tapi terus mengalami perubahan-perubahan. Makanya catatan saya sekaligus PR saya, Pak Kepala, agar bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi guru-guru kita untuk mengembangkan diri. Apakah itu berupa pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan internal sekolah,
ataupun kita melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan eksternal sekolah. Saya kira ini penting. Dan tidak hanya pelatihan saja, tapi juga kayak lomba-lomba guru berprestasi, olimpiade guru dan sebagainya. Ini saya kira ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan, ya. Jangan sampai kalau kata Bu Hajais ini kurung batok begitu ya, guru-guru itu jangan hanya jaya di kelas saja, jago kandang saja, tapi juga harus bisa makalangan begitu ya di tempat lain, kan begitu ya. Jadi catatan saya untuk mutu guru ini agar Pak Kepala bisa memberikan ruang yang lebih luas lagi. Sebenarnya sudah ada, tapi perlu dibuka lagi, kan begitu. Tentunya dengan disesuaikan kemampuan yang ada. Terakhir, kaitan dengan manajemen persekolahan atau pengelolaan sekolah, dengan optimisme yang saya lihat dari kinerja Pak Kepala ini, maka saya punya peribahasa. Kalau tadi Bu Hajah Liis ini memberikan dalil, karena saya tidak bisa membuat dalil begitu ya, saya hanya mengutip peribahasa saja Pak Kepala. Jadi untuk manajemen sekolah ini saya mengutip kata-kata ulama, al-mahafadatu alal qadim wal akhadu bil jadidil asli, gitu kan begitu. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan tradisi yang sudah baik, kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik kita pertahankan, tapi bukan berarti berhenti di sana. Kita pun dituntut untuk bisa mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Demikian Pak Kepala, Pak Wakasek, Ibu-ibu, Bapak Guru, dan semua keluarga besar SMP 3 Karawang yang saya hormati, beberapa catatan-catatan kecil yang saya sampaikan di kegiatan refleksi ini mudah-mudahan menjadi tambahan informasi untuk peningkatan kualitas dan layanan pendidikan di SMP 3 Karawang Barat ini. Sampaikan salam saya kepada rekan-rekan guru yang tidak sempat hadir di acara virtual ini, kepada keluarga Bapak Ibu guru, juga kepada pengawas pembina di sekolah Bapak Ibu, dengan satu harapan mudah-mudahan pertemuan visitasi akreditasi ini bisa lebih meningkatkan layanan pendidikan yang kita berikan kepada para calon-calon pemimpin bangsa, tunas-tunas bangsa yang kita harapkan bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Haji. Demikian Nasrul Minallah Fatun Qori, Babashirul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, selesailah sudah acara temu akhir visitasi akreditasi online di tahun 2020. Maka mari kita sama-sama acara ini tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga rekodnya ditutup, Pak. Mak Billy badai ngobrol, rekodnya ditutup.